Hai Cisers. Hai. Halo, balik lagi bareng kita. Oke, untuk hari ini kita mau bahas sesuatu lagi nih. Kita mau bahas apa, Jess? Oke, kita mau reaction tentang salah satu kartun favorit aku. Tapi kalian juga sebenarnya suka sih. Iya, aku juga suka. Kartunnya adalah nih, ada clue-nya. Pasti pada tahu sebenarnya. Nah, WBB, disingkat WBB. Kenapa? Beli di gue kan? Iya bener, yang mau beli tuh. Kalian vendor. Ya, jadi ini adalah salah satu kartun favorit kita yang ceritanya tuh tentang tokoh utamanya itu adalah beruang-beruang. Jadi ada Gif, Ya, beruang Pet, seperti Panda, sama Iceberg. Gitu. Terus kita hari ini mau reaction salah satu episodenya. Gitu. Oke, jadi untuk kali ini kita bakal nge-reaction videonya, lalu habis itu kita bakal mencoba untuk analisis gimana isinya, dan mungkin juga sedikit membahas tentang kepribadian dari beruang-beruang ini nih. Oke. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke YouTube-nya. Di sini kita bakal mereaction salah satu episode dari We Bare Bears. Ini tentang origin stories-nya dari mereka nih. Nah, ini judulnya We Bare Bears Origin Stories. Oke, langsung kita masuk aja. Wey, sedih ya ternyata. Sedih ya. Iya, Suaranya loh. denger suara Grace nangis itu ini banget gitu, kerasa sedihnya. Iya ya. Ya, Kayak kenapa gue senyum? Soalnya imut. Tadi ada di pohon, nggak tahu kenapa dia sampai situ, terus lagi hujan badai. Ya, untung ada firefighters yang datang gitu, jadi bisa nyelamatin. Oke, kita lanjut ke origin stories-nya Pan. Yoi, yuk. Bener-bener Vika nih. Bukan gue. Oke, kok sama-sama sedih ya, aduh. Agak panjang ya. Nah, dia tuh ini apa ya? Mengingatkan gue sama masa kecil gue. Asik. Oh. Dia ngomong sama benda-benda gitu kan. Oh hayalan. iya. Ya, nggak ada teman kan? Dulu semua juga pasti pernah sih pas kecil ngomong-ngomong benda. Iya makanya. My imaginary friends gitu kan, atau mungkin sama plushie, sama boneka-boneka kesayangan Iya. kita gitu kan, mainan-mainan gitu. Oke deh, lanjut ke origin stories-nya Iceberg. Oke. Yeay. Keren ya yang ini. Iya. Keren, tapi sama meninggalkan juga ya, kayak Pen. Cuma Grace yang nggak meninggalkan pohon. Dia mah enak ditemukan justru. Ya bener. Jadi mungkin kita bakal analisis sedikit tentang ya gitu origin story-nya mereka. Mungkin dari Grace dulu ya. Mungkin Ya lanjut. kalau aku mau komentar dikit mah, apa ya, ceritanya Grace ini kalau boleh dibilang menurut aku ya ini paling lemah dari kedua cerita yang lainnya. Maksudnya lemah itu kenapa? Iya, Karena bener banget. dari storytellingnya juga apa ya, terlalu pendek,
dan aku ngerasa kayak terburu-buru gitu, jadi nggak bisa Ya. building feelingnya gitu, nggak bisa ngebangun rasa kita buat invest feeling ke cerita itu, ceritanya si Grace gitu. Kalau kalian gimana? Tapi nih gue nanya dikit, kan gue nggak begitu ngikutin WBB ya, tapi emang aslinya gitu, emang gitu doang. Ya gitu doang. Iya, Emang- gitu aja. Emang paling pendek tuh si Grace. Paling pendek. Iya, gue nontonnya kok kayak kok gini, maksudnya gini doang gitu kan, Beda gitu ya. nggak Yang lain tuh deep banget. gitu. Hmm. Iya, terus kan setelah dia diselamatin, kata si itunya yang nolong kan ngomong, tenang, kamu udah aman. Ya udah, kalau udah aman gimana gitu loh, kayak kebalik justru dia, makanya gue malah kayak ya udah. Jadi Nah, kesannya terus yang paling dulu enak ini Grace ya. Mm-mm. Iya, dia justru bahagia. Ini kayak happy ending, yang lain tuh harus survive gitu. Mm-mm. Iya, Benar-benar ada Iya tantangannya Pak. benar kata gue. Terus Tapi dia kayak kebalik gitu. tapi memang apa ya, tetap sih ada rasa sedih juga ngelihat tentang origin stories-nya si Grace juga. Selanjutnya dari Pen nih, Panda. Oke, tadi di ceritanya itu dia diceritain Kebun binatang ya, Duk? iya, benar. Iya. Langsung diceritain Iya, tentang dia ada di zoo, kebun binatang itu. Dan sendiri gitu. iya sendiri di kandangnya, di tempatnya dia itu cuma dia satu-satunya panda. Kalau dari yang kita lihat di origin stories-nya yang tadi kan. Tapi BTW itu beneran kebun binatang apa dia dijadiin objek penelitian? Gue kok ngeliatnya kayak gitu ya, soalnya dia sendiri. Apa emang kayak ada penelitian, terus kayak misalnya untuk menganalisis perilaku panda gitu. Oke. Panda bayi yang dipisahkan dari Oke. orang tuanya. Oke, masuk akal. Kenapa? Karena dimonitor gitu kan, bener-bener dimonitor, ada beberapa layar, terus mengarah ke ruangan dia semua. Iya benar sih, kayaknya bisa masuk Terus akal. abis itu karena dilihat dia kayaknya kesepian, dikasih boneka gitu. Dikasih boneka. Gitu. Ngomong-ngomong tentang Pen ini, aku mau kepribadian si Pen ini melihat dunia itu secara positif gitu, sempurna, meskipun sebenarnya dia sedang di dunia yang sangat sempit ya, di ruangan itu. Langitnya pun juga langit palsu dengan bintang-bintang palsunya gitu loh. Iya. Sampai ketemu dipertemukan dengan boneka itu. Kita tahu itu boneka, tapi dia bener-bener nganggep boneka itu tuh kayak temen dia yang bisa mengerti dia, dan intinya ngasih respon gitu loh. Sampai suatu malam sedang santai-santai sambil tiduran gitu melihat langit, sampai akhirnya istilahnya ada bintang jatuh, langsung kayak make a wish, ingin Magic box itu bukan? iya, minta magic box, istilahnya kayak magic box yang baru gitu kan. Entah kenapa dia kayak mendengar respon dari si temannya Panda 2 gitu kan, Panda 2. Meskipun itu pikiran dia doang. bener. Ya meskipun sebenarnya itu hanya idenya dia sendiri gitu kan, pikirannya dia sendiri Kak. Jadi alam bawah sadarnya dia sendiri juga pengen keluar dari situ gitu. Cuma kayak perlu seseorang untuk mengonfirmasi bahwa kamu itu memang perlu keluar dari tempat itu gitu loh istilahnya. Jadi dia perlu dan kamu bisa. Kamu perlu dan kamu bisa. Jadilah si Panda 2 ini sebagai support sistemnya buat dia gitu kan. Nah sampai akhirnya ketemu jendela yang agak tinggi, terus si Panda 2 itu kayak ngasih bantuan ke dia. Cuma karena ya namanya boneka ya nggak bisa mengulurkan tangan sendiri, jadi
si Panda si Pen-Pennya juga menganggap bahwa dia tuh berkorban buat dia, si Panda 2 itu berkorban buat Dia dia mikirnya gitu loh. Iya. Dia mikirnya Terus gitu. ngomong, "Aku bisa ninggalin kamu." Sih. Nah, untuk ceritanya sendiri aku suka ceritanya Panda Story ini, originnya Banget. dari panjangnya cerita sama storytellingnya juga udah bagus. Terus, Kalau itu waktu tadi Van bilang yang menurut Pen itu dunia itu menyenangkan gitu kan, dengan semua kepalsuan di situ. Terus yang aku lihat kayaknya Pen juga lebih menghargai kehidupan gitu loh. Jadi sama pohon aja good morning kayak gitu. Dia benar-benar kayak tahu gitu gimana rasanya menghargai kehidupan lain. Oke, Good. lanjut ke origin story-nya Ice Bear nih. Ya. Ini paling lengkap. Emang dari ceritanya juga paling panjang ya. Gue ngebayangin Apa plot nih? twist-nya si Ice Bear kan. Nah udah gitu dia puter balik. Puter balik di saljunya. Terus lagi gitu kan. Bisa aja kan? Bisa aja. Bisa aja sih. Ini sebenarnya kan tadi lo pada ngomong kan ini gak jelas kenapa bisa tiba-tiba mereka kayak sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi untuk dari cerita dua cerita nih maksudnya si Pen sama si Ice Bear, gue kayaknya punya nemu sendiri. Kalau menurut gue si Pan itu karena tadi dia menurut gue dia sepertinya objek penelitian, makanya dia sendiri gitu kan. Mungkin dipisahin dengan sengaja dipisahin dari orang tuanya. Nah, kalau si Ice Bear karena dia diburu sama pemburu, gue mikirnya apakah keluarga yang lain udah kebunuh gitu sama pemburu itu. Akhirnya dia sendiri. Nah, yang nggak jelas emang si Grace. Kenapa tiba-tiba dia? Iya. Kalau yang lainnya mah kan harus survive gitu ya buat hidup, buat selamat gitu kan. Paling enak emang kalau dari cerita tadi sih Grace gitu. Balik lagi ke ceritanya si Ice Bear sendiri. Nah, buat dari cerita emang ini paling lengkap aku suka. Feel-nya juga dapet. Apalagi di ending tuh pas juga sih dia. Pas Ice Bear harus berpisah itu feel-nya emang ada gitu kan. Paling bagus lah. Tapi emang bener gak sih kalau si Ice Bear itu orangnya emang cuek gitu. Gue kayaknya pernah nonton satu episode yang mana gitu ya. Agak dingin. Terus kalau si Pan tuh emang kayak ceria banget, kadang kegeeran gitu. Kalau si Grace emang gak terlalu mencolok sih menurut gue. Emang kayak gitu apa gimana? Soalnya gue gak begitu ngikutin kan. Kalau Grace sebenarnya mencolok banget ya yang gue lihat gitu. Karena dia tuh kayak leadernya. Iya benar, leadernya. Dia leadernya. Baru tahu gue. Dia sebenarnya paling berisik. Jadi kalau dari keberisikan nih ya, Grace, Pen baru Ice Bear gitu. Tapi kalau si Ice Bear emang bener dingin. Kalau dari pandangan aku sendiri memang betul ya si Grace ini dia memang si Grace ini leadernya mereka. Social skill-nya dia juga bagus gitu loh. Maksudnya kalau misalnya diajak bersosial dengan orang-orang yang ada di lingkungan kota itu, dia emang paling bagus gitu di antara tiga itu. Paling bagus itu emang si Grace kalau masalah social interaction gitu ya sama manusia gitu. Dia jadi leader. Terus yang kedua Pen ini kalau dilihat dari origin story maupun gimana pribadinya dia di show itu, sebenarnya dia pemalu. Kalau misal diajak interaksi sama manusia gitu loh, pemalu. Iya pemalu. Gue udah. Ya. Tapi misal di sosial media dia itu aktif banget. Dia suka banget yang namanya teknologi. Dia suka banget yang namanya sosial media. Menurut gua kayaknya kenapa dia begitu? Karena balik lagi ke yang tadi gue bahas, karena si Pen ini punya pandangan tentang dunia ini, dunia yang sesuai dengan apa yang dia lihat itu cocok untuk dia, dan yang cocok untuk dia itu kayak gimana. Jadinya mungkin sosial media dan teknologi itu sebagai kayak istilahnya kayak comfort zone-nya dia gitu loh. Soalnya kan kalau jujur ya, kalau di sosial media itu kita lebih
ini enggak sih bisa lebih berekspresi gitu loh. Dia juga Dia suka juga kan? Yang dia lain nggak punya. dia sendiri yang punya handphone gitu kan. Dia juga suka anime kan. Dia juga suka anime. Ah, Mirip banget sama Vika ya. Nggak tahu. Cerita. Nah, kalau misal dihubungin sama origin story-nya juga bisa disambungin gitu loh. Oke, untuk selanjutnya Ice Bear. Ice Bear ini juga aku bisa ngelihat hubungan antara origin stories-nya dan gimana dia ada di show-nya itu seperti apa. Sebenarnya Ice Bear itu bukan apa ya, mau nyebut seseorang tapi bukan orang kan. Buah Itu karakter. iya karakter. Oke, jadi si Ice Bear ini sebenarnya bukan karakter yang dingin. Kalau istilah dingin kan berarti kayak cuek, nggak peduli gitu kan. Nah, kalau menurut aku sendiri si Ice Bear itu tipe bukan pendiam juga, tapi yang memilih untuk berbicara ketika dia butuh Perlunya. untuk seperlunya. Kalau dia butuh buat bicara, dia baru bicara. Jadi kalau dia ngomong itu suka Ice Bear gini, Ice Bear gitu, tanpa ekspresi atau apa gitu kan, dengan nada datar gitu. Emang itu karakternya dia gitu. Bukan dingin yang cuek gitu, enggak. Dia jago bela diri, dia jago bela diri, dia jago masak. Terus pokoknya yang paling berbakat itu menurutku ini Ice Bear. Ice Bear itu yang paling berbakat. Dia bisa masak, dia bisa bela diri. Terus di salah satu episode aja tuh yang ada Monsta X-nya, dia tuh paling fasih sama bahasa Korea tau. Iya. Iya, kan? Paling fasih gitu. Terus dia Karena emang di originnya udah diliatin gitu, bakat dia masak, bela diri, sama bahasa ada kan di originnya tadi. Iya, ada. Nah gitu Iya. sih. Jadi Ada. emang dari origin maupun dari show-nya sendiri bisa disambungin antara gimana dia berperilaku di show-nya gitu. Nah, menurut Jess gimana Jess? Ada tanggapan nggak? Gue cuman mau bilang kalau gue itu sebenarnya paling suka Ice Bear. Cuman Ih, karena tapi- nggak Nggak nunjukin gue banget, jadi gue lebih sekarang agak oleng gitu ke Grace sih. Gitu. Oh. Tapi gue dari itu emang tadi pas si Pen kan, gue langsung ngomong, kok gila Jess banget, gue pengen ngomong gitu. Kalau Vika sendiri suka siapa? Ya. Pen. Main lah jelas. Jelas. Kalau Pandu? Nah kalau aku dari karakternya sebenarnya suka sama Ice Bear ya. Ice Bear itu ya gimana sih, dia berbakat, terus pokoknya apa aja bisa dah, dia masak aja juga bisa kan. Terus kayaknya kayak cocok lu deh, Du, seperlunya. Iya benar. iya emang dia tuh bukan suka sih, dia bisa ngontrol gimana cara dia berinteraksi sama orang itu. Tapi kalau dari gambaran diri itu sebenarnya aku lebih relate ke si Pen tahu. Kenapa? Karena kalau aku ada interaksi sama orang itu emang masih susah gitu loh. Masih susah, terus aku suka sosial media gitu kan. Terus ya gitu deh, pokoknya sama deh. Karakternya aku sama Pen sama. Tapi kalau dari kesukaan karakter itu sukanya si Ice Bear. Nah, jadi teman-teman, kita tadi udah berusaha buat analisis tentang We Bare Bears, tentang salah satu episodenya yaitu origin stories dari We Bare Bears, 3 karakter berulang itu. Kita juga udah bahas tentang karakter atau kepribadian dari masing-masing tokoh yang ada di WBB itu. Terus juga kita udah nyebutin yang nunjukin kepribadian kita tuh yang mana gitu, maksudnya yang relate. Iya, kesukaannya, relate-nya ke siapa gitu kan. Suka juga ada, karena memang beda kan, karakternya beda gitu. Maksudnya ada kalau aku sukanya Ice Bear, tapi yang nunjukin aku Grace kayak gitu. Pandu, Vika juga tadi udah nyebutin. Itu sih. Oke.
Nah, untuk kalian sendiri, kalau misal kalian punya karakter favorit sendiri, mungkin dari We Bare Bears atau mungkin dari kartun yang lainnya atau dari show yang lainnya, bisa aja taruh di kolom komentar, sebutin, ceritain kenapa kalian suka karakter itu. Oke? Terus kalian juga bisa taruh di kolom komentar kalian mau kita reaction apa lagi, mau kartun, film, lagu, lah. Oke, Ya, apa bebas, aja. apa aja. Oke, jadi untuk hari ini segitu dulu. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Cheers. Cheers. Ih. Bye-bye. Bye bye.